Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel Sharing Saham, channel tempat belajar para pemula. Oke teman-teman, video kali ini saya akan membahas mengenai strategi apa yang paling cocok untuk para investor pemula. Tonton video ini sampai selesai, namun jangan lupa untuk like, subscribe, komen, dan share. Cekidot. Oke teman-teman, mungkin teman-teman bingung ya, setelah registrasi kemudian punya akun, teman-teman masih ragu atau bingung untuk memulai membeli saham. Nah, di sini saya akan mengulas dua strategi saham yang paling sering digunakan oleh investor. Yang pertama adalah dollar cost averaging atau DCA. DCA ini adalah strategi nabung saham secara dicil di periode secara rutin. Misalkan si Andi membeli saham A setiap bulannya sebesar 1 juta rupiah. Nanti bulan kedua 1 juta rupiah dan seterusnya, tanpa memperhatikan pergerakan saham apakah itu turun ataupun naik. Kemudian yang kedua adalah strategi lump sum. Di sini strategi membeli saham langsung sekaligus di awal ya. Misalkan Andi membeli saham langsung 100 juta di awal Januari tahun 2021. Lalu dibiarkan kemudian sampai dia mencairkan kembali. Nah, untuk yang DCA ini adalah menurut saya strategi yang cocok untuk investor pemula, karena untuk melatih konsistensi investor untuk menabung secara berkala sambil step by step memperdalam analisanya. Kemudian strategi lump sum ini adalah sangat cocok untuk investor yang sudah tahu analisa dan bisa memprediksi tren apakah saham yang akan dibeli akan naik ataupun turun. Di sini saya akan memberikan contoh studi kasus antara strategi DCA ataupun lump sum yang saya ambil dari data finansialku.com. Silakan disimak. Nah, ini adalah studi kasus pertama di tahun 2014 saat indeks harga saham gabungan tren bullish atau naik. Di sini ada tabel ya teman-teman. Yang pertama adalah dengan metode DCA dan lump sum. Saya bacakan secara gambaran besar. Di tabel yang paling atas ya, di bulan Desember 2013, investasi atau kita membeli saham 10 juta dengan nilai pasar 10 juta. Kemudian Januari 2014, bulan depannya 10 juta lagi, bulan depannya 10 juta lagi, bulan depannya 10 juta lagi, rutin sampai di bulan Desember 2014. Total nilai adalah 120 juta dengan nilai pasar 129.567.381 rupiah atau untung sekitar 8% ya teman-teman. Berbeda dengan jika kita membeli dengan strategi lump sum, di awal langsung kita beli 120 juta, kemudian dibiarkan terus sampai Desember 2014 1 tahun, maka nilai pasarnya naik menjadi 146.749.571 rupiah atau naik sebesar 22%. Di saat tren bullish ini, metode lump sum berdasarkan studi kasus ini yang paling diuntungkan. Namun kita juga sulit memprediksi ya teman-teman, apakah tahun ini indeks harga saham gabungan bullish atau bearish. Maka dari itu strategi lump sum ini diperlukan analisa khusus dan jam terbang yang tinggi ya teman-teman untuk memprediksi. Oke, kita beralih ke studi kasus yang kedua. Contoh studi kasus yang kedua saat indeks harga saham gabungan tren bearish atau turun, yaitu sama perbandingannya menggunakan DCA dan lump sum. Saya bacakan. Di Desember tahun 2007 membeli saham 10 juta, bulan depannya Januari 2008 10 juta sampai seterusnya sampai di Desember 2008. Total nilainya 120 juta. Karena tiap bulan turun, maka nilai pasarnya atau marketnya itu menjadi 79 juta atau minus 34%. Berbeda dengan strategi lump sum, jika di Desember 2007 itu langsung membeli sekaligus 120 juta dan setiap bulan berikutnya turun dan turun sampai di Desember 2008, maka sisanya hanya 59 juta atau minus 51%. Di sini indeks harga saham gabungan minus 51%, DCA hanya minus 34%, lump sum minus 51%. Dengan studi kasus ini, yang paling minim risiko adalah dengan menggunakan strategi nabung saham dicicil atau dollar cost averaging DCA. Nah, itu adalah penjelasan singkat mengenai perbedaan dollar cost averaging dan lump sum di studi kasus pertama dan kedua. Tentu penjelasan saya tadi tidak mutlak sepenuhnya benar. Banyak sekali faktor-faktor yang menjadi kenaikan harga saham ataupun turun ya teman-teman.
banyak sekali studi kasus lainnya, mulai dari per sektor, per emiten ya teman-teman, bisa menghasilkan kesimpulan yang sama ataupun yang berbeda. Tetap dahulukan edukasi sebelum investasi. Semoga bermanfaat. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam profit.